Bersama saya Pastor Damian Doraman dalam acara Renungan Sabda hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua. Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan.
Marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan pada hari Minggu biasa yang ke-15 ini. Seorang ahli Taurat berlari-lari mengejar Yesus dan bertanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Penginjil Lukas mencatat, ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan basa-basi saja, dan bahkan hanya untuk mencobai Yesus. Meskipun pertanyaan ini hanya untuk mencobai Yesus, tetapi pertanyaan ini sangat relevan untuk direnungkan, dibatinkan, dan diupayakan sepanjang masa, karena tujuan akhir dari hidup setiap manusia dan pencapaian terakhir yang ingin dikejar setiap orang adalah beroleh hidup kekal. Meskipun ahli Taurat itu iseng bertanya, tetapi Yesus menjawabnya dengan sungguh agar menjadi arah dan gairah bagi orang yang merindukan hidup yang kekal. Jalan untuk memperoleh hidup yang kekal itu disebutkan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tertulis dalam ayat 27. Untuk menjelaskan hal mengasihi sesama manusia, diangkatlah kasus korban perampokan yang tergeletak setengah mati di jalan antara Yerusalem dan Yerikho. Dua orang pertama yang melihat korban itu jangankan memberikan bantuan, tetapi menghindar dengan melewatinya dari seberang jalan. Lain halnya dengan orang Samaria yang baik hati itu. Ia menghampirinya, membalut luka-lukanya. Sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, pertanyaan, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" sangat baik jika diulang-ulangi, direnungkan, dibatinkan, dan diusahakan jawabannya oleh semua kelompok umur. Karena pencapaian jawaban dari pertanyaan ini adalah mahkota dari semua cita-cita dan dari setiap perjuangan. Apalah artinya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini dan segala isinya, tetapi pada akhirnya ia tidak memperoleh hidup kekal. Perbuatan baik pada sesama sangat dihargai oleh Tuhan. Santo Agustinus berkata, "Kasih kepada sesama merupakan wujud nyata dari kasih kepada Tuhan."
Kasih kepada Tuhan mendorong setiap orang untuk mengasihi sesamanya. Orang Samaria dalam bacaan Injil pada hari ini merasa terpanggil menolong korban perampokan itu karena ia sebagai manusia yang dari kodratnya adalah makhluk sosial, selalu merasa terpanggil untuk menolong orang lain. Perbuatan ini ternyata sangat diperhitungkan oleh Tuhan dan sebagai jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itulah Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, "Pergilah dan perbuatlah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu." Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua.